Assalamualaikum, welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau kenalin nama dulu. Nama aku Syafira Kirana Nugroho. Aku merupakan salah satu dari brand ambassador Maju Indonesia yang kali ini bakal bikin video penugasan pertama tentang ilmu pengetahuan. Kalian pasti sudah tahu dari judul, aku bakal ceritain apa kali ini. Jadi tanpa lama-lama lagi, let's go. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Oke, pasti kalian udah tahu dari judul kalau aku bakal bahas tentang butterfly effect. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa sih itu butterfly effect? Jadi menurut Wikipedia, butterfly effect itu adalah istilah dalam teori kekacauan yang berhubungan dengan ketergantungan yang peka terhadap kondisi awal, di mana sebuah perubahan kecil pada satu tempat dalam suatu sistem tak linear dapat mengakibatkan perubahan yang besar dalam waktu yang kemudian. Atau bahasa mudahnya, dalam kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai perubahan kecil yang dapat mengakibatkan sebuah perubahan dalam sejarah. Tuh. Kalian percaya nggak sih kalau di dunia ini tuh ternyata banyak banget sejarah yang terjadi karena butterfly effect ini? Iya, ada. Sebeneran itu ternyata ada. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke yang pertama. Oke, yang pertama ada Perang Dunia Pertama. Kalian tahu nggak apa latar belakang dari Perang Dunia Pertama? Jadi latar belakangnya adalah kematian dari Franz Ferdinand. Hal ini sekaligus membuktikan tentang efek kupu-kupu terbesar dalam sepanjang sejarah dunia. Jadi Perang Dunia Pertama ini nggak bakal terjadi seandainya supir dari Franz Ferdinand itu nggak salah ngambil belokan. Kok bisa sih ceritanya kayak gitu? Jadi singkat cerita, dalam satu hari Franz Ferdinand ini udah ngalamin hari yang buruk banget karena orang-orang di Sarajevo itu pengen banget buat ngebunuh Franz Ferdinand. Nah, untungnya pada satu kejadian Franz Ferdinand itu berhasil selamat dari ledakan bom yang meledaknya tuh lebih awal. Jadi yang kena adalah rombongan di belakangnya. Rombongan yang maksud teman-temannya ya. Nah, seharusnya dari kejadian itu tuh udah jadi sebuah pertanda kalau seharusnya Franz Ferdinand pergi dari tempat itu dan cari tempat yang aman. Tapi Franz ini kekeh pengen ngunjungin teman-teman yang kena bom tadi. Di perjalanan mau mengunjungi teman-teman yang kena bom tadi, si supir salah ngambil belokan. Dia malah ngambil belokan ke tempat di sebuah kafe yang di dalamnya itu lagi ada orang yang namanya Gavrilo Princip. Nah, siapa sih Gavrilo Princip itu? Jadi Gavrilo Princip ini adalah orang yang nantinya menembak Franz Ferdinand. Ya, gitu. Jadi Perang Dunia Pertama secara singkat itu nggak bakal terjadi kalau seandainya supir dari Franz Ferdinand itu nggak salah ngambil belokan yang menyebabkan Franz Ferdinand ditembak sama Gavrilo Princip dan akhirnya memicu Perang Dunia Pertama. Peristiwa kedua yaitu Perang Irak. Perang Irak dilatar belakangi karena Presiden Amerika Serikat yang bernama George W. Bush mengumumkan invasi atas Baghdad pada 19 Maret 2003. Uniknya, Presiden George menang karena seorang anak Kuba yang bernama Elian Gonzalez. Jadi, Presiden George menang di Florida dengan selisih hanya 537 suara dan berhasil memenangkan pemilu terketat sepanjang sejarah pada tahun 2000. Singkat cerita, Presiden George ini menang karena kemarahan komunitas Kuba Amerika pada Partai Demokrat yang menahan Elian Gonzalez. Hal ini membuat sekitar 50.000 warga di Florida, Kuba Amerika, marah dan memberikan el voto castigo atau biasa kita sebut sebagai suara hukuman pada Partai Demokrat dan akhirnya memilih Partai Republik yang mengusung George sebagai presiden. Jadi, butterfly effect dari cerita ini, kalau aja Elian Gonzalez tidak
naik kapal dari Kuba menuju Amerika, mungkin aja Al Gore dari partai sebelah, dari Partai Demokrat yang tadi kena marah sama komunitas Kuba Amerika, sekarang bakal jadi presiden. Dan mungkin aja seluruh dunia, khususnya Timur Tengah, bakal jadi tempat yang berbeda saat ini. Peristiwa ketiga ada Holocaust. Pada 1918, seorang prajurit bernama Henry Tandey berperang untuk Inggris di Prancis. Di sana, ia membuat keputusan untuk menyelamatkan satu orang. Dan karena itu juga, lebih dari 60 juta orang meninggal. Jadi, dilansir dari History, Henry Tandey ikut dalam pengepungan Marcoing, di mana pada saat itu Jerman mulai menyerah di wilayah tersebut. Jadi pada saat tentara-tentara Jerman ini berusaha untuk melarikan diri, ada salah satu dari mereka yang masih berada pada jalur tembakan. Nah, prajurit yang bernama Henry Tandey tadi ini pengen nembak si prajurit Jerman ini, tapi sadar kalau dia terluka. Akhirnya Tandey nurunin senjatanya dan gak jadi untuk tarik pelatuk kepada orang Jerman tersebut. Terus akhirnya si orang Jerman tersebut ngangguk-ngangguk sebagai tanda terima kasih, dan Tandey pun membiarkannya pergi. Setelah itu, semangat dan ketampanan dari Henry Tandey nantinya diganjar oleh Victoria Cross dan membuat wajahnya diliput dalam poster propaganda Inggris. Namun 20 tahun kemudian, siapa yang bakal nyangka kalau poster itu bakal ada di suatu tempat yang gak bakal disangka-sangka sama orang lain, yaitu di rumahnya Adolf Hitler. Di saat Perdana Menteri Inggris yang bernama Neville Chamberlain berkunjung ke rumah Adolf Hitler, dia melihat dan bertanya kenapa ada poster propaganda Inggris di rumah Hitler. Terus Hitler menjawab, dia adalah orang yang hampir menembak saya. Jadi, kalau pada saat itu Tandey jadi untuk nembak Hitler, mungkin sampai sekarang gak bakal ada yang namanya peristiwa Holocaust yang menyebabkan 60 juta orang meninggal. Oke, itu dia video penugasan pertama aku sebagai brand ambassador Maju Indonesia. Buat kalian yang tertarik tentang cerita lengkap dari Perang Dunia Pertama, Perang Irak, dan Holocaust, kalian bisa komen ya. Sekian dari aku. Assalamualaikum.